kurang 1 berarti. Kurang 2. Kurang 3 nih keluar lagi. Iya Pak, kurang 3. Kayaknya masalah jaringan tadi Pak. Ya. Ya baik, sambil menunggu yang lain silakan dipimpin berdoa lebih dahulu. Izin Pak, pimpin doa. Sebelum mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat selalu ya untuk 223 atau apa 233 nih, 231 ya. 231 ya. Ini berarti pertemuan keberapa nih? 10 Pak. Jadi di pertemuan 10 ini saya nanti mau apa ya, memberikan tugas tapi kelompok ya, tugas tapi kelompok. Kira-kira bisa dikerjakan nggak nih kelompok? Bisa lah kan, saling komunikasi ya. Tidak harus saling bertemu ke rumahnya kan, kan? Ya. Jadi di modul PPD 2 ya, berarti kan ada bab 11, 12, 13 ya, ada 3 bab ya, ada 3 bab. Bab 10 kan cuman tipografi sepintas saja ya. Jadi ada bab 11, 12, 13 ya. Coba deh saya lihat. Ya, bab 11 ya. Bab 11 itu tentang apa? Praktikum membuat template publikasi ya. Itu adalah bab 11-nya. Kemudian bab 12-nya tentang infografis ya. Pengenalan infografis ya. Kemudian bab 13-nya adalah langkah-langkah membuat infografis. Ya, 3 bab 11, 12, 13. Ini pembagian kelompoknya diacak saja ya. Diacak saja karena ada 3 bab, dijadikan 3 aja kali ya. Banyak kelompok besar, nggak apa-apa ya, jadikan 3 sajalah ya. Dijadikan 3, 37 bagi 3, 12 yang 1 13 ya. Besar banget ya 12 ya, tidak apa-apa. Kelompok 1 untuk template publikasi ya, bab 11. Kelompok 2 untuk infografis ya. Kelompok 3 untuk langkah-langkah infografis ya.
Ya, nanti 12 orang atau ada yang 13 orang nanti dibagi tugas lagi ya oleh ketua kelompoknya. Ya, siapa mengerjakan apa gitu nanti dikomunikasikan, kemudian di merger ya, digabung menjadi satu kesatuan tugas kelompok untuk itu ya. Kan dalam bab tersebut ada subbab ya, ada subbab. Jadi kalau misalnya subbabnya ada 6 ya, berarti 2 orang mengerjakan satu subbab gitu ya. Kalau misalnya ada subbabnya, dibagilah nanti ya supaya masing-masing kebagian tugas ya. Kemudian kalaupun subbabnya habis ya mungkin bagian menjadikan satu ya, merger dengan satu, kemudian merapikan ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, jadi ada 3 bab, nanti tugasnya apa? Ini kan belum ya, baru saya kira-kira kelompoknya 3 sajalah, 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok 1 bab kan. Kira-kira tugasnya apa ya? Tugasnya adalah membuat bahan paparan ya, buat bahan paparan. Jadi bab 11 dibuat paparan ya. Nah, untuk membuat paparan itu kan tidak mudah lah ya, kalau cuma cepet-cepet mau tempel ya gampang ya. Tapi kan tentu dibaca dulu ya, intinya apa ya, kemudian yang ditampilkan tentu yang penting saja gitu ya, jangan semua penuh gitu ya, jangan satu slide itu isinya penuh kalimat gitu kan ya. Kalau misalnya satu paragraf itu ada satu kalimat intinya, satu kalimat inti aja dituangkan dalam slide gitu ya. Kira-kira bisa dimengerti, dipahami? Penentuan babnya diundi lah ya, diundi. Tapi sebelumnya saya bentuk ini dulu, kelompok 1 itu siapa, 2 siapa, 3 siapa gitu ya. Kalau yang mudah ya, yang mudah nih, saya biasanya nomor urut 1 itu kelompok 1 ya, nomor urut 2 kelompok 2, nomor urut 3 kelompok 3. Kemudian mengikuti 4 berarti ikut 1 ya, 5 ikut 2, 6 ikut 3. Gitu ya. 7 balik lagi ikut 1, 8 2, 9 3, 10 1 gitu ya, dan terusnya. Jadi 1 4 7 ya, 11 salah ya. Nah, saya pakai Excel aja lah, biar nggak keliru ya. Biar nggak keliru saya pakai Excel. Nah, ini dia PPD 2 D3 berapa nih? 1 ya. Ya gini aja ya, di kelompok 1 ya, ini yang saya kasih ini deh, kelompok 1 2 3 ya, 1 2 3. Di kelompok 1 anggotanya 4 7 10 13 16 19 dan seterusnya sampai 37 ya. Ini saya kasih warna lain aja. Samar ya. Udahlah, kita aja ya.
Ini nomor urut 2 apa? Nomor urut 2 siapa? Ini nomor urut 2 siapa? Nomor urut 2 Azizul, Pak. 3 siapa? 3. Novica Haris. Ica. Kelompok 23 nih. Padahal hanya kurang 2 kurang 2 orang, betul ya? Kurang 2 orang nih ketua kelompok 23 ini ya. Ya. Kalau tidak berarti saya siapa nih nomor 5 siapa nih? Nomor 5. Saya, Pak. Siapa? Ragil, Pak. Hah? Ragil, Pak. Ragil. Pak. Ya, Pak. Ragil. Ya, berarti Ragil ada ya. Nomor 7 siapa? 6, nomor 6 nih. Nomor 6 siapa nih? Saya, Pak. Aulia. Oh iya. Ya, jadi kelompok 1 diwakili Dini, kelompok 2 Ragil, kelompok 3 Aulia ya. Ini yang mau ngambil undian siapa dulu? Maksudnya untuk babnya, bab 11 atau bab antara 11 sampai 12 ya? 12 ya? Siapa dulu nih? Dini dulu ya, nomor 1 ya. Tapi nanti ini dapat babnya berapa nggak tahu. Kan belum saya enter ya. Saya enter. Berarti 11 ya. 11. Saya enter lagi nanti kan berubah lagi ya. Berarti ini sekarang Ragil ya, Gil? Ya, Pak. Ketemu bab berapa nih? Loh, oh. Jangan ke 11 ya, jangan lagi ya. 11, 13. Saya seret aja ya. Nanti angka di bawahnya berapa nih? Oh, 11 lagi. Jangan nurut lah. Nah. Gimana nih, urut aja nih berarti ya. 12, 13. Padahal kalau saya cuman 3 sih ya, jadi kombinasinya cuman terbatas ya. Itu kan 12, 13, 13, 13, ada yang sama lagi. Ya urut aja berarti ya. Yang kelompok 1 bab 11, kelompok 2 12, kelompok 3 13 jadinya ya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tadi buat bahan presentasi ya. Jadi boleh pakai PPT ya. Boleh pakai video, boleh ya. Boleh pakai video kalau mau tampil semua. Jadi artis boleh ya. Tapi kemungkinan kelamaan tapi ya. Ini nggak apa-apa lah, pokoknya dikemas nanti bagaimana ya. Yang penting jadi bahan presentasi ya, bahan paparan ya, bahan paparan untuk bab 11, bab 12 dan bab 13 ya. Jadi begini maksud saya ya. Maksud saya kalau misalnya bahan utamanya adalah PowerPoint nggak masalah, tapi mungkin pas menjelaskan apa ya. Kalau di bab 11 kan tentang template publikasi ya, template publikasi. Nah, publikasinya kan macam-macam juga tuh ya. Publikasi menurut bentuknya ada buku non buku ya, kemudian menurut jenisnya, menurut apa lagi ya, yang publikasi dari BPS. Atau kalau publikasi secara umumnya lebih luas lagi ya.
Kemudian di bab 12 itu tentang infografis. Infografis itu bab 12 tentang apa ya? Kalau tentang materinya ya berarti hanya materi infografis ya. Kemudian yang kelompok 13, kelompok 3 ya, yang bab 13 itu kan langkah-langkah ya, langkah-langkah membuat infografis. Pokoknya kreativitasnya ditunjukkan ya, ditunjukkan supaya paparannya terbaik ya, terbaik yang dikumpulkan. Ini kan yang kelompok 1 itu kan ada 13 orang ya. Memang mengkoordinir 13 orang ya, jadi 12 ya. Kalau Dini mengkoordinir 12 temannya memang tidak semudah ya mengkoordinir 11 orang gitu ya. Kan ada sisa selisih 1 ya. Kalau 1 orang yang bikin tidak kompak kan malah jadi susah ya. Bagaimana caranya seperti itu. Kemudian kapan dikumpulkan ya? Dikumpulkannya ini hari apa sih? Kamis ya? Rabu ya ini ya? Rabu. Senin berarti ya? Hari Senin ya? Hari Senin dikumpulkan ya, maksudnya dikirim ke email saya. Kemudian hari Rabunya dipaparkan untuk ya ketiga kelompok. Ya, kalau cukup waktunya. Kalau tidak nanti kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 paparan, kemudian ada isi masukan atau tanya jawabnya. Paparannya nggak usah lama-lama ya, cukup 10 sampai 15 menit ya. Makanya dikemas sedemikian rupa ya. Jadi kalau 1 slide misalnya 1 menit ya sekitar 10 sampai 15 slide ya. Tapi yang inti-intinya ya, jangan 10 slide atau 15 slide, 1 slide-nya penuh dengan kalimat ya. Artinya kita membaca di slide-nya itu ya. Jangan seperti itu. Jadi 10 atau 15 slide itu sudah benar-benar sarinya, poin-poinnya aja ya. Seperti itu. Nah, di paparan ini, bahan paparan ini kan nanti kreativitas ditunjukkan ya. Jadi kalau misalnya ada template publikasi yang baku ya, yang baku menurut PPS itu seperti apa, misal kalau nanti ditunjukkan template-templatenya seperti apa. Ya. Untuk jenis publikasi rutin ya, publikasi ad hoc atau apa diberikan contoh-contoh. Kalau mau perlu video ya ada, misalnya ada linknya gitu kan ya, ada link. Terutama nanti dalam infografis ya, dalam infografis itu infografis kan ada statis, ada dinamis ya. Jadi kreativitas dituntut untuk menunjukkan paparan yang terbaik ya, karena ini tugas kelompok dan satu kelompoknya adalah kelompok besar ya, digarap atau dikerjakan dengan sebaik-baiknya, diusahakan masing-masing berkontribusi ya terhadap kelompoknya ya. latihan kerjasama ya, nanti di lingkungan kerja pun seperti itu ya. Kalau sudah tim itu harus ada kontribusi terhadap timnya gitu ya. Jangan sampai yang satu sibuk, yang satu tiduran. Puasa itu dapat pahala ya. Tidurnya orang puasa kan berpahala ya. Ya tidur aja berpahala, apalagi bekerja gitu kan, apalagi ngerjakan tugas gitu kan. Nah, harus dibalik seperti itu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang tugas ini? Ini nanti saya simpan ya. Saya simpan untuk kelompok di
2D31 ini ya. Aplikasi BPS ya, kan banyak di sini. Ada bentuknya buku non buku, ada eksternal internal. Kalau menurut sifatnya, medianya ada cetak, ada soft copy, ya. Ada rutin, ada ad hoc, dan seterusnya. Nah, nanti template-nya seperti apa ya? Misalnya template untuk publikasi bentuk banyak itu ya di BPS itu. Misalnya buku tentang apa? Statistik Indonesia kalau di nasional ya. Kalau di daerah, provinsi atau kabupaten kota berarti daerah dalam angka ya, daerah dalam angka. Kalau bab 10 di modul itu kan tentang tipografi ya. Tipografi itu apa? Tipo itu apa? Tulisan ya. Tipografi ya tentang pengenalan tipografi ya. Jadi tentang apa nih? Tentang huruf-huruf lah ya, sejarahnya bagaimana ya. Jadi untuk membuat suatu publikasi itu kan paling tidak ada narasi ya. Narasi itu terdiri dari kalimat ya. Kalimat itu terdiri dari kata ya. Kata itu terdiri dari huruf. Nah, tipografi itu tentang huruf-hurufnya ya. Seperti di materi pengenalan publikasi kemarin kan juga ada ya, misalnya tentang penulisan nama BPS itu harus menggunakan huruf apa gitu ya, atau font tasenya apa ya. Jadi dalam tipografi kan hanya dikenalkan apa istilah dalam tipografi, kemudian pengertian ya, pengertian tipografi itu sendiri, terus kemudian istilah dalam tipografi, kemudian jenis-jenis font. Itu aja kan ya. Ya. Jenis font, bagaimana kita memilihnya. Ya. Kalau di dalam tipografi cuma dikenalkan 3 ya. Typeface, kemudian type font, dan type style ya. Typeface ya, desain dari satu set bentuk huruf ya. Huruf di sini termasuk angka gitu ya, artinya include ya. Terusnya kan akan mengikut ya, kalau kan Times New Roman misalnya, Times New Roman, maka hurufnya ya di Times New Roman itu akan seperti apa, angkanya juga akan seperti apa, titiknya juga akan seperti apa, akan mengikut ya. Jadi dalam hal ini kalau saya menyampaikan bentuk huruf ya termasuk angka dan tanda baca. Kemudian type font ya, type font gayanya ya, gaya khusus hurufnya, tipe fontnya ya. Misalnya ada serif, sans serif ya. Kemudian ada apa?
serif, sans serif, ya, kemudian apa? Slab serif, ya, slab serif atau Egyptian. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa? Ini kalau yang ini nih yang jadi judul 2.2 jenis-jenis publikasi. Ini fontasenya apa nih? Jenis fontnya apa? Ini kan bukan serif ini ya. Cirinya ada sudutnya ya. Kalau ini kan halus-halus ya. Ini adalah contoh slab serif ya. Oh bukan. Ini bentuk apa ini? Sans serif ya. Sans serif jadi tanpa ada sirip atau sudutnya ya. Ini kan halus-halus. Ini contoh-contoh seperti kan misalnya apa? Arial ya. Arial. Kalau lebih jelasnya di mana di yang variasinya kemarin di contoh ada ya, di contoh ini ya. Nah, kalau ini adalah bentuk serif ya. Serif ini. Serif yang ini adalah sans serif ya. Sans serif itu salah satunya Arial ya. Kalau serif ya Times New Roman ya. Ada juga script ini. Banyak sebenarnya ya. Ya ini kan materi setelah UTS itu nanti memang apa ya cenderung praktik nanti ya, praktik. Ini yang pertama adalah kelompok ya, nanti yang kedua adalah perorangan ya. Perorangan. Tugas yang pertama ini kan kelompok ya, hari ini pembagiannya, kemudian dikumpulkan hari Senin ya, saya terima 3 email saja ya. Kemudian hari Rabu insya Allah paparan ya, paparan. Jadi nanti siapa yang mau jadi perwakilan kelompok ya untuk paparannya siapa nanti disepakati ya, tidak harus ketua kelompoknya. Kalau mau ketua kelompoknya mau maju ya nggak apa-apa ya. Kemudian saya lihat di publikasi BPS ya, saya lihat di BPS ya, BPS. Sudah bisa belum ya? Kemarin bermasalah. Nah ini ya, coba saya perlihatkan ini deh. Ini ya, ini adalah contoh publikasi BPS juga ini ya. Bentuknya apa nih? Non buku ya. Ini non buku ya. Ini non buku. Salah satu contoh infografis ya. Ini adalah publikasi dalam bentuk infografis yang
pertama ini adalah hasil sensus penduduk 2020 ya. Dan ini publikasi yang dicantumkan di website BPS ya. Sama tentang hasil sensus penduduk 2020. Ya. Saya ambil dari websitenya BPS ya, BPS UID. Ya, nanti bisa diklik di sini. Ini adalah si publikasi yang terbaru ya. Ada berita resmi statistik ya. Kita klik di tab publikasi ya, maka di sini akan dimunculkan ya publikasi yang telah dirilis ya, dipublish, bisa diunduh ya, bisa diunduh. Jadi kalau misalnya mau lihat contoh-contohnya ya silakan. Ini dari tahun berapa kita mau lihat ya? Ini yang terbaru tahun 2021, kira-kira udah ada belum publikasinya? Apa nih? Statistik Indonesia. Statistik Indonesia ya. Statistik Indonesia udah terbit belum? Nah, kalau sudah dimunculkan, kalau belum ya yang sudah terbit di 2021 ya. Ini ada indikator ekonomi Januari 2021 ya. Ada laporan bulanan data sosial ekonomi Maret ya, 2021. Nah, ini statistik Indonesia 2021 sudah terbit ya. Statistik Indonesia 2021 ini sudah terbit. Ya. Kemudian laporan bulanan data sosial ekonomi Februari. Laporan bulanan data sosial ekonomi Januari. Ya. Jadi untuk laporan data sosial ekonomi itu bulanan ya. Januari, Februari, Maret udah terbit. April kan belum habis ya, jadi belum diterbitkan. Coba kalau yang diunduh ini ya, yang laporan data sosial ekonomi ya, bulan Maret 2021 ini, kalau di sini nomor katalognya ya 9199017, nomor publikasinya, kemudian ISBN, SSN ISBN ya. Tanggal rilisnya adalah 25 Maret. Ya. Ukuran filenya 25 mega. Coba ya saya unduh, bisa enggak? Hasil unduhannya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak hasil unduhannya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ya, ini covernya ya, ada lambang Garuda sebelah kiri atas, kemudian ini katalog ya, sejajar dengan bagian bawah lambang Garuda ya. Kemudian ini adalah bagian tengah ya, grafis ini. Bagian tengah dari cover ya. Kemudian ini adalah bagian bawah ya. Bagian bawah cover. Kan cover depan itu dibagi 3 ya, atas, tengah, bawah gitu ya. Nah, ini bagian tengahnya ternyata karena ini merupakan laporan ya, laporan bulanan data sosial ekonomi, maksud si desainer covernya adalah ya kegiatan sosial ekonomi di bulan tersebut. Sosial ekonomi kan luas ya. Ini tentang petugas sosial ya. Kalau apa nih? Ini pertanian pun masuk sosial ya. Masuk sosial. Jadi ingin merangkum semuanya. Jadi ini gambarnya kecil-kecil ya. Kecil. 1, 2, 3, 4 ada 16 ya. 16 kotak. Ini edisi 130 bulan Maret 2021. Ini ada 130 halaman ya, 130 halaman. Ini sengaja dikosongkan ya. Sengaja dikosongkan. Kemudian ini adalah cover dalam atau halaman Prancis ya ini ya.
verdalam atau halaman Prancis, dicetak grayscale ya, tidak berwarna. Ini sengaja dikosongkan ya. Kemudian headline-nya jadi kayak apa nih? Headline ini kayak ringkasan ya, executive summary-nya. Kemudian kata pengantar. Ya. Kata pengantar ini adalah tempat dan tanggal terbitnya ya. Kemudian ditantangani oleh kepala BPS. Oh ya, tadi dikaitkan dengan apa tadi materi hari ini tentang tipografi ya. Ini ya menggunakan huruf apa nih? B-nya ini. Tentu untuk keseluruhan ini ya, keseluruhan kata pengantar ini. Dari paragraf 1, 2, 3 ini hurufnya menggunakan jenis apa Sans serif, Pak. sans serif ya, sans serif. Sans serif kemudian kira-kira apa nih? Sans serif kan banyak ya, kira-kira apa? Bisa ditebak nggak? Arial bukan, Pak? Apa ya? Arial atau ya semacamnya lah ya, jadi sekelompoknya. Arial biasanya kan cenderung ramping ya, ramping. Nggak tahu ini apa efek sehingga kelihatan gemuk gitu ya, maksudnya kelihatan pendek gitu ya. Kalau Arial kan biasanya langsing ya, agak tinggi maksudnya. Apa ini efek apa nih? Atas bawahnya dimampatkan gitu ya. Ini hampir seragam ya, hampir seragam dari beda-beda. Ya beda. Judul ya. Judul ini menggunakan apa nih? Laporan bulan kan sans serif ya. Judul juga ya. Badan pusat statistiknya juga sans serif ini ya. Ini Arial. Kayaknya satu font ini ya. Satu font ya. Ya, bagus. Ya, biasanya memang begitu sih ya. Kalau publikasi resmi biasanya begitu ya, tidak lain-lain fontasenya ya. Sama semua nih. Ya, sama semua. Sampai ke grafiknya juga ya. Ya, judul grafik ya. Sama menggunakan satu tipografi atau font huruf yang sama ini. Hanya ukurannya aja ya, skalanya aja. Tapi font type-nya sama. Ya sederhana sekali ya. Orang cuman tipografi jadikan satu bab ya. Ya, jadi memang. Tapi kalau mau diulas ya memang
banyak, karena kan satu tipe font aja banyak ya, kan artinya dari serif, sans serif, kemudian Egyptian ya, itu kan keluarganya banyak ya. Jadi script itu masuk keluarga mana ya? Script itu biasanya yang ada tulis sambung ya. Kalau di MS Word aja kan banyak ya, banyak banget. Ya, silakan kalau mau ada yang didiskusikan atau ditanya ya tentang tugas ya, tentang tugas. Kelompok 1 si Dini ya. Mana Dini? Iya Pak. Iya, kamu sudah bagi tugas belum ke teman-teman? Belum. Belum Pak. Belum. Tapi udah nyatet. Kalau enggak saya capture deh. Mana tadi? Infografis ya. Infografis itu kan toolsnya banyak ya, toolnya banyak. Yang gratis juga banyak ya. Silakan digunakan yang gratis saja lah ya. Apa mau yang berbayar? Yang gratis saja, cari yang gratis ya. Ya, metode grafis ya, itu yang salah satu yang dikenalkan adalah Payer ya. Payer. Animasi bisa 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya lah ya, banyak toolsnya ya, tools yang gratis. Info GR .am ya, ada sl.ly, ada pictochart.com